Lu berada di level up yang nggak semua orang bisa berada di level lu. Kita bisa gak menahan diri untuk tidak seperti mereka? Kita bisa gak untuk menjadi anak muda yang berbeda di antara anak muda lainnya yang sudah kurang baik? Yang sudah ternormalisasi bahwa dia sudah mengonsumsi hal-hal negatif. Bisa gak lo nahan diri? Let's talk about being different. Ini bukan hal-hal yang aneh gimana-gimana gitu ya, tapi lebih ke gimana sih caranya kita menjadi anak muda yang berbeda, yang punya prinsip, yang bisa menahan diri kita dari sekitar kita nih yang kurang baik. Lo tau gak, jadi anak muda yang berbeda itu dalam artian bukan hal-hal yang aneh seperti gue bilang tadi ya, tapi lebih ke ya mungkin teman-teman sebaya kita atau anak-anak muda lain di luar sana yang sudah terjebak dalam pergaulan bebas. Ya, jadi menurut gue berbeda dalam artian adalah ketika kita masih berjalan di arah yang lurus, arah yang benar. Ya memang ini gampang-gampang sulit, tapi percaya deh, it's worth it. Gue kasih contoh nih ya, ketika lo nih masih anak muda, lo punya jabatan, lo punya karir yang oke, lo punya pendidikan yang oke, lo punya mobil dan punya rumah, terus lo juga tampangnya oke ya, cantik atau ganteng. Tapi sekarang lo punya hubungan pacaran, atau sekarang ya bahkan lo udah nikah. Tapi ketika lo punya segala sesuatu hal itu, apalagi masih darah-darah muda, ya masih mau coba ini coba itu, tapi lo memilih untuk tetap setia sama pasangan lo. Lo memilih tetap tidak selingkuh. Padahal banyak orang-orang di luar sana ketika kita punya segalanya itu gampang banget tuh untuk selingkuh. Tapi lo memilih untuk tetap setia. That's what we call integrity, guys. Jadi kebanyakan orang-orang apalagi masih muda sudah punya segalanya gitu ya, dari ekonomi, karir, oke, dan segala macamnya. Itu akan sulit banget tuh untuk dia tetap setia. Tapi lo tetap setia. Ketika lo punya segalanya, uang, lo bisa selingkuh, gampang banget selingkuh gitu ya. Tapi lo tetap memilih setia. Wow. Lo berada di level up yang nggak semua orang bisa berada di level lo. Lo mahal. Lo punya prinsip. Luar biasa. Dan lagi, ketika lo punya duit nih, misalnya untuk beli rokok, untuk beli vape, lo merasa bahwa gue masih muda, gue nggak gampang sakit lah, jadi terserah gue mau ngerokok apa juga gitu ya. Dan lo nggak memilih merokok. Hebat lo. Terus ya lo punya duit nih, diajak teman-teman, yuk ke clubbing yuk. Yuk mabuk-mabukan. Atau yuk guys beli narkoba yuk gitu ya. Dan lu ikut gitu ya. Lu merasa kayak gue masih anak muda, terserah lah, gue harus menghabiskan masa muda gue dengan mencoba hal apapun gitu ya. Tapi lu mencoba hal apapun tuh salah. Lu gak mikir bahwa dampaknya seperti apa. Tapi ketika lo menjadi anak muda yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya, ketika lo dihadapkan oleh ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut, lo mampu menolaknya, lo mampu menahan diri, itu sudah menjadi investasi buat masa depan lo. Lo sudah investasi ke badan, lo sudah investasi ke mental, lo sudah investasi ke masa depan yang lebih baik. Ketika lo sudah menahan diri dari godaan-godaan sekitar lo yang kurang baik. Ketika lo dibilang kayak, Mel, lu cupu banget sih, lu bocah banget sih, lu miskin ya, nggak bisa ikut-ikut kita ke clubbing, nggak bisa minum-minum beralkohol, atau lu nggak bisa untuk party-party gitu, beli narkoba, lu nggak punya duit. Gue lebih baik dibilang bocil, gue lebih baik dibilang cupu, gue lebih baik dibilang miskin, dibanding gue terjerat hidup seperti kalian, terjebak hidup di antara teman-teman yang mengajak kita kurang baik, dan terjerat hidup seperti kita berjalan di atas duri yang penuh dengan penyesalan. Gue masih mending dan bersyukur kalau gue dipanggil bocil. Seharusnya lo menetapkan diri lo seperti itu. Karena banyak ya orang-orang kenapa bisa terhasut. Ya anak-anak muda nih, kenapa bisa gampang terhasut? Karena dia diremehin sama teman-temannya. Elah masih muda, lu masa nggak pernah minum sih? Nih coba nih, enak, cobalah gitu kan. Banyak di antara teman-teman kita tuh muka manusia tapi berhati iblis, jadi hati-hati. Ya, lu harus tahu memilah-milah temen yang mana baik, temen yang mana buruk. Ya, masih muda, harus tahu. Bukan berarti, oke, lu jadi anak muda, darah lu berambisi. Lu pengen coba ini itu, lu pengen melakukan hal ini itu selagi masih muda. Tapi prinsip lu salah. Ya, coba tahan. Tahan untuk tidak mengikuti arus yang deras. Jangan sampai lo berdiri di atas duri yang penuh dengan penyesalan. Nah, kenapa sih tadi gue bilang menjadi anak muda yang berbeda dari kebanyakan anak muda lainnya itu gampang-gampang sulit? Karena it's all about self-control, guys. Mencoba lebih mudah kan daripada menahan. Misalnya nih, lo lagi program diet.
Di meja makan, itu ada makanan-makanan yang bisa mengganggu program diet lu. Entah dari cake, donat, pizza, hamburger, minum-minuman manis, dan lain sebagainya ya. Berminyak, manis, ada di meja itu. Tapi ada satu piring yang buat lu makan, ya. Mungkin salad atau buah. Tapi lu bisa gak untuk mengambil piring itu di antara banyak makanan kesukaan lo, banyak makanan yang akan mencoba menggoda diri lo, menggoda program diet lo. Ibaratnya ketika lo berada di teman-teman yang pergaulannya kurang baik, bisa gak lo menahan diri lo? Bisa gak untuk lo tidak mencoba, tidak mencicipi makanan-makanan yang bisa mengganggu program diet lo untuk kedepannya tubuh lo sesuai yang diinginkan, otot lo sesuai yang diinginkan, badan lo goalsnya tuh bagus, ya langsing dan berisi, ya pokoknya sehat gitu ya. Bisa gak lo untuk menahan, tidak mencicipi atau bahkan mencoel? Ya ada es krim nih ya, lo mencoel gitu ya. Bisa gak? Sulit. Ya, karena mencoba itu lebih gampang daripada menahan diri. Kecuali ketika semua makanan yang ada di meja makan itu, ya program diet lu, dari salad, buah, nasi merah, ya pisang, atau makanan buah-buahan dan lain sebagainya, itu lebih gampang ketika lo mengambil, ya karena nggak ada cobaan lainnya. Tapi yang lebih sulit adalah ketika kita punya pertemanan yang kurang baik, bagaimana caranya untuk lo menahan diri untuk tidak terjerumus ke dalam lubang yang dalam. Ya, lo harus pindah pertemanan. Lo harus keluar dari pertemanan itu. Daripada nanti suatu saat, ketika lo nggak kuat mental lo, ketika lo nggak kuat batin lo ketika lagi program diet itu, ya istilahnya kayak gitu ya. Lo mencoba udah ayam goreng nggak apa-apa kali satu hari ayam goreng ya. Lo cicipi, oh enak. Ternyata enak ya ayam goreng ya. Dicoba lagi, coba yang lain, sehingga akhirnya apa? Program diet lo jadi hancur lebur dan tidak sukses. Gagal. Ibaratnya ketika lo sudah mencoba, oh gini rasanya minum alkohol, oh gini caranya, oh gini rasanya selingkuh, wah enak ya bisa jadi ada dua orang nih yang sayang sama kita gitu ya. Ketika lo sudah mencoba ke sesuatu yang salah, lo akan menjadi ketagihan, dan ketagihan inilah yang akan sulit dihilangkan. Jadi lu ngerti ya analogi gue ya, ketika kita lagi program diet, istilahnya kita masuk ke teman-teman pergaulan yang sudah pergaulan bebas, seks bebas, narkoboy di mana-mana, minuman beralkohol setiap harinya, ngerokok, nge-vape dan lain sebagainya. Kita bisa gak menahan diri untuk tidak seperti mereka? Kita bisa gak untuk menjadi anak muda yang berbeda di antara anak muda lainnya yang sudah kurang baik, yang sudah ternormalisasi bahwa dia sudah mengonsumsi hal-hal negatif? Bisa gak lo nahan diri? Bisa gak? Kalau lo bisa, lo berada di level up yang gak semua orang berada di level lo. Lo jadi orang yang mahal, lo orang yang berprinsip. Guys, seperti kita tahu sendiri, banyak berita-berita yang di luar sana yang benar-benar bikin kita kaget sendiri bahwa banyak banget anak muda yang sudah terjebak dalam pergaulan bebas, yang masih di bawah umur sudah hamil di luar nikah, yang masih muda sudah melakukan hubungan badan padahal belum menikah. Itu banyak banget guys. Jadilah orang yang berbeda. Jadilah orang yang berpikir bahwa gue akan menghindari kesenangan untuk sementara, untuk kesenangan yang lebih lama. Think long term. Ini teh guys, orang punya pemikiran, tapi nggak semua orang bisa mikir. Sebelum lo melakukan hal itu, gue punya tips buat lo. Tanya ke diri lo, kenapa? Tanya why pertama dalam diri lo ketika lo ingin melakukan sesuatu, ketika lo ingin mencoba sesuatu. Tanya ke diri lo, kenapa ya Mel, gue mau selingkuh padahal udah punya pacar, padahal misalnya udah nikah gitu kan. Kenapa ya Mel, gue mau nge-vape? Kenapa ya Mel, gue mau ke clubbing? Kenapa ya Mel, gue mau melakukan hal-hal yang negatif ini yang bisa merugikan diri gue sendiri bahkan orang lain? Tanya kenapa. Jangan lu dapat hasilnya aja kayak, aduh gue khilaf. Wah enak juga ya ternyata ke clubbing ya buat have fun gitu ya. Wah enak juga ya ternyata ngerokok cuman buat bisa relaxin badan gitu ya, karena lagi stres ngerokok enak gitu ya. Tanya ke diri lu, kenapa gue melakukan itu? Kenapa gue melakukan ini? Berdasarkan apa ya gue melakukan itu? Tanya sama diri lu sendiri. Jangan tiba-tiba penyesalan yang bertanya sama diri lu. Mel, kenapa sih lu melakukan ini dulu? Mel, lu lihat nih sekarang hidup kita kayak gini. Kenapa lu dulu nggak bisa menahan godaan itu? Nah, makanya sebelum
penyesalan itu bertanya sama diri lu sendiri, ini serem sih. Ketika penyesalan itu bertanya sama diri kita sendiri, kenapa ya Mel dulu gini-gini gitu kan. Sekarang sebelum melakukan hal apapun yang bisa merugikan diri lu sendiri dan bahkan orang lain, tanya ke diri lu sendiri, kenapa gue melakukan ini? Berdasarkan apa ketika gue mau melakukan ini? Hidup itu pilihan guys. Setiap hari kita pasti dihadapi dengan banyak cobaan. Entah dari bolos kerja, bolos kuliah, bolos sekolah, entah dikasih cobaan ketika kita punya segalanya, tapi kita nggak bisa setia sama pasangan kita. Ketika kita punya badan sehat, tapi kita nggak bisa nahan godaan. Ketika kita mau ngerokok, ketika kita mau minuman-minuman beralkohol, ketika kita sudah hidup yang bahagia, pasti kita ada aja mau masalah yang datang di kehidupan kita. Hidup itu pilihan. Lu mau pilih yang A atau B? Mungkin lu akan, ya capek ya, dengar bahwa hidup itu pilihan, hidup itu pilihan. Memang lu capek dan merasa itu hal simpel ya, hidup itu pilihan. Tapi bisa gak lo memilih hal yang baik? Ini bukan merasa bahwa kita harus memilih hal yang sempurna, gak ada yang sempurna. Tapi bisa gak untuk lo memilih menahan diri? Bisa gak untuk lo bertanya ketika lo mau melakukan sesuatu, bertanya kepada diri lo, bisa gak? Ya, hidup itu pilihan. Pilihan hidup lo tergantung diri lo, bukan orang lain. Lo punya power untuk kehidupan lo sendiri. Lo punya power untuk menolak, lo punya power untuk memilih sesuatu hal yang benar. Ya, yang jalani dengan hari-hari yang baik nanti ke depannya. Dan satu lagi nih guys, jangan takut buat jadi beda. Jadilah anak muda yang berbeda, yang masih berdiri di antara lautan hitam. Di antara pergaulan bebas yang sudah marak di luar sana. Jadilah anak muda yang berbeda. Jadilah anak muda yang terus termotivasi, yang terus memberikan edukasi, yang terus memberikan semangat buat teman-temannya. Jadilah anak muda yang berbeda di kebanyakan teman-teman lo. Di antara teman-teman lo yang sudah terbiasa untuk ngerokok, di antara mereka yang sudah terbiasa ke clubbing party, ketika mereka sudah terbiasa untuk berselingkuh, untuk berbohong sama pasangannya dan memperlihatkan bahwa ketidaksetiaan dia terhadap pasangannya. Jadilah orang yang berbeda dari kebanyakan anak muda lainnya. Lo jangan ikut-ikutan. Be a trendsetter, not follower. Lo bisa jadi hero buat diri lo sendiri. Caranya gimana? Ya itu tadi. Bisa gak lo menahan diri untuk tidak terjerumus, untuk tidak melompat ke hal-hal yang kurang baik? Bisa gak lo menahan diri untuk tetap jadi anak muda yang berbeda dari kebanyakan orang? It's not easy, but it's possible. Ingat, satu keputusan kecil itu bisa berpengaruh besar dan berdampak besar untuk lo ke depannya. Seperti efek domino. Ketika lo misalnya membuat keputusan ya, gitu ya. Ini efek domino. Lo satu ngikut. Ibaratnya seperti itu. Dia akan mengikuti dari satu keputusan yang lo ambil. Mau lo keputusan yang apa, itu akan terus menjalar. Dan bagaimana caranya lo menghentikan? Tahan godaan itu. Perbaiki dari kesalahan sebelumnya. Temukan jati diri lo lagi dan temukan diri lo yang baru lagi. Karena ketika lo sudah memilih, gue udah gak mau minum beralkohol lagi lah. Paginya lo bisa lebih produktif, paginya bisa lo lebih sehat lagi. Gue gak mau selingkuh. Gue harus tetap bangun hubungan yang baik banget sama pasangan gue supaya kita nanti punya hubungan yang benar-benar harmonis. Punya hubungan yang benar-benar bagus. Tapi ya, oke, gue tahu bahwa anak muda itu ambisinya, apinya tuh besar banget ketika kita mau mencoba segala sesuatu hal yang kita tuh pengen, kita tuh banyak penasaran, tapi penasarannya terkadang tuh orang salah. Ya, jangan penasaran ke hal-hal yang bikin lu merugikan diri lu sendiri, bahkan orang lain. Gue nggak bilang kita harus jadi orang yang kaku, harus jadi yang cupu kayak gitu, nggak bisa have fun, nggak bisa senang-senang. Bukan, masih banyak hal di luar sana yang kita bisa lakukan bersenang-senang untuk diri kita sendiri. Bukan berarti kalau lu nggak ke clubbing, lu nggak seru banget, lu cupu. Lu nggak have fun nih hidupnya gitu ya. Kita masih banyak cara kok untuk kita have fun. Untuk kita enjoy dalam hidup kita. Tapi ke arah yang baik. Dan nih buat lo yang masih denial ketika, gue kan Mel nggak ngerugin orang lain, gue cuma ngerugin diri gue sendiri. Lagian juga gue rokok beli atas duit gue sendiri, bukan minta ke lo Mel. Lagian gue ke party-party ya, emang kenapa sih? Setahun sekali atau 6 bulan sekali gue party-party, emang ada masalah hidup sama lo gitu ya. Guys, lu tuh udah egois. Dan lu sudah berlindung dari kata-kata, ya Mel kan gue sudah bekerja keras, masa gue nggak boleh sih untuk have fun gitu ya. Seperti yang gue bilang, kita masih banyak kok untuk melakukan have fun di luar sana, enjoy sama diri kita sendiri, tapi bukan ke arah yang seperti itu. Ya, jangan denial, jangan egois bahwa ya kan gue cuma ngerugin diri gue sendiri, gue nggak ngerugin orang lain. Lu mikir gak, ketika lu merusak kesehatan lu, ketika lu merusak mental lu, ketika lu merusak masa depan lu, orang-orang di sekitar lu juga akan ikut. Ya, seperti yang gue bilang tadi, orang punya pikiran tapi nggak bisa mikir ya kayak gini. Lu selalu berlindung dengan kata-kata, iya tapi kan gue nggak pakai duit lu Mel.
Tapi kan gue nggak ngerugiin diri lu, Mel. Lu lihat gak sekitar lu? Ada siapa? Ada orang tua lu, ada kakak dan adik lu, ada saudara lu, ada anak lu, dan lain sebagainya. Bahkan tetangga-tetangga lu juga bisa kena dampaknya. Jangan egois jadi manusia. Seperti yang gue bilang, lu bisa kok untuk have fun, untuk gak kaku hidup lu. Dengan ya, lu bisa ikut-ikutan organisasi yang baik. Organisasi seperti ya agama lu, atau entah lu membaca buku, ikutin karya seni, lu ngelukis, lu main musik, lu dengerin lagu, lu baca buku, lu buat novel, lu buat artikel, lu bisa pergi konser yang lu suka, artis siapa yang lu suka, lu ikut konsernya, lu bisa makan di resto yang lu mau, nonton bioskop, atau ya olahraga kayak mau ngapain, kayak senam, lu jumba di situ, terserah. Masih banyak hal di luar sana yang bisa kita have fun, bisa kita enjoy dalam hidup kita. Bukan berarti ya kita nggak boleh have fun, kita nggak boleh enjoy, kita nggak boleh self reward gitu. Bukan, karena ya masih banyak kok di luar sana. Ya lu jangan banyak alasan, tapi Mel, lu nggak ngerasain gue punya masalah keluarga dan sebagainya. Lu nggak ngerasain gue kesusahan dan segala macam. Dengan lu melakukan hal seperti itu, apakah lu nggak mikir lu akan terus menerus menyusahkan diri lu sendiri? Mungkin sekarang lu belum dapat dampaknya, tapi lihat nanti ke depannya, lo akan nangis sendiri. Penyesalan akan datang ke lo di kemudian hari. Tolong jangan orang yang denial. Tolong jangan bilang bahwa, ya tapi kan gue masalah hidup kayak gini, gue ngerokok cuman buat ngituin masalah gue cuma minum-minum atau ke kelabin juga cuman buat, ya gue stres sama hidup gue gitu. Bagaimana caranya Tuhan untuk ngasih lo rezeki, kasih lo kebahagiaan, tapi lo malah terjebak dalam dunia iblis? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Lu inget gak ketika misalnya nih ya, lu bekerja di perusahaan, manajer lu ngetes lu, bisa gak ya anak ini ya, gue tekan mentalnya lah, gue bisa gak dia kalau gue kasih kerjaan banyak ya, bisa gak nih ya, kalau dia nyerah berarti ya gue nggak kasih dia jabatan. Ketika gue ngetes dia berarti kan gue mau dia naik jabatan. Ibaratnya seperti itu. Tuhan ngetes umatnya, berarti ini orang layak gak nanti ketika gue kasih hadiah atau kasih kebahagiaan buat dia. Misalnya ketika Tuhan ngetes gitu ya rumah tangga lo, bisa gak nih orang ketika gue kasih semuanya, kebahagiaan, karir, uang, pendidikan dan segala macamnya, bisa gak dia tetap setia sama pasangannya? Kalau dia tetap setia, gue akan berikan anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada dia. Tapi kalau dia aja selingkuh ketika gue sudah ngetes dia, ya semuanya lu gak akan dapet. Ibaratnya seperti itu. Ketika lu punya masalah hidup, itu tes dari Tuhan. Lu bisa gak untuk menerima tes itu, untuk tidak ke arah yang kurang baik ketika lu berada di tes itu. Ketika lu nanti sudah bisa, oke, gue sudah tahan, gue sudah kebal akan tes-tes seperti ini, Tuhan akan memberikan reward kok buat lu. Entah nanti karir lu bisa bagus, entah dari ekonomi lu bisa bagus, entah dari keluarga lu yang bisa sayang sama lu nanti. Ketika lu berada di kondisi yang kurang baik, entah dari keluarga, ekonomi, dan sekarang lagi kesusahan gitu ya, tapi lu tidak mau mencoba untuk menerima tes itu, bisa gak Tuhan untuk melihat lu? Nggak mau. Nggak mau. Ibaratnya kayak tadi manajer itu, nih orang ya gagal, dia nyerah, yaudahlah gue ganti orang lain yang mau dan bisa untuk menerima tes gue. Kan kayak gitu ibaratnya. Ini orang gue tes, mau gak dia naik jabatan? Kalau gue kasih tes aja dia nggak bisa, bagaimana caranya gue ngasih dia jabatan? Ngerti ya? Jadi semangat buat kalian yang sekarang mungkin lagi ada masalah hidup, entah dari keuangan, entah dari keluarga, entah dari pertemanan, entah dari pasangan kalian. Tetaplah menerima tes ini, karena kita nggak bisa menghindari permasalahan ini. Kita harus tahan godaan ketika tes itu berada datang dan dari kita. Ibaratnya panah nih udah lagi pengen nusuk-nusuk ke kita, ya kita harus tahan. Tuhan itu nggak mungkin kasih lo tes tanpa dia mempersiapkan ke depannya seperti apa. Percaya deh. Kalaupun misalnya lo masih tahan godaan, tapi tiba-tiba kok hidup gue masih terus dikasih tes, kok nggak ada baik-baiknya hidup gue, kok nggak ada bahagianya hidup gue. Ingat, hidup itu seperti puzzle. Ketika lu sudah menahan diri dari godaan-godaan di luar sana yang kurang baik, itu seperti kita menerima self-reward satu bongkahan puzzle. Puzzle satu ketika kita menahan diri dari ngerokok, nggak ngerokok, kita dapat puzzle. Satu puzzle lagi ketika kita nggak ikut-ikutan teman kita yang kurang baik, seks bebas dan lain sebagainya, kita dapat puzzle lagi. Ketika kita diberi tes ya, cobaan ketika kita mau selingkuh, tapi lu nggak selingkuh, dapat lagi satu bongkahan puzzle. Puzzle kehidupan nanti lu akan susun dan sehingga lu punya gambaran besar puzzle-nya. Oke, semua orang hidup itu juga punya tes masing-masing. Tapi bagaimana caranya lu untuk tetap menahan diri, untuk tidak bundir, untuk tidak menyakiti orang lain, bahkan menyakiti diri lu. Oke, ingat sekali lagi,
Tuhan tidak akan memberikan lo cobaan kalau dia tidak mempersiapkan ke depannya seperti apa. Jadilah anak muda yang terus berpikiran ke depan. Jadilah anak muda yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Jadilah anak muda yang bertanggung jawab. Jadilah anak muda yang berprinsip. Jadilah anak muda yang bisa menahan diri dari sekitar kita yang sudah masuk ke pergaulan bebas, yang sudah kurang baik. Oke, jadilah orang muda yang berbeda. Trust me, in the long run, ketika lo sudah nggak gampang ke bawah arus, hidup itu jauh lebih enjoy, jauh lebih nyaman, jauh lebih tentram. Ingat guys, perjalanan hidup kalian tuh masih panjang. Kalau usia kalian panjang, ya. Kalau kalian diberi kesempatan untuk hidup panjang, tolonglah bermanfaat untuk orang sekitar. Jangan jadi orang yang tidak bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Apalah arti kita hidup kalau kita tidak bermanfaat untuk orang sekitar? Mendingan mati aja. Apa yang lo lakukan saat ini itu bisa menentukan masa depan lo seperti apa. Walaupun kita tidak tahu masa depan seperti apa, tapi tolong ciptakan puzzle-puzzle kehidupan yang bisa kita lihat keindahannya. So, choose wisely. Dan ingat ya, lo bukan harus menjadi anak muda yang sempurna. We all make mistake. Tapi bagaimana caranya kita belajar dari kesalahan sebelumnya. Ketika misalnya lo sudah terjun ke pergaulan bebas, tapi lo mau berubah diri, itu udah luar biasa. Ketika lo sudah, aduh gue gimana ya Mel, gue udah jadi orang yang gagal, gue udah jadi orang yang hancur, udah orang yang jahat gitu ya. Cobalah untuk membuka lembaran baru. Ya, jadilah diri lo yang baru. Buka lembaran putih, catat lagi di tinta warna yang berbeda. Jangan di tinta warna yang sama. Tulis masa depan lu seperti apa. Kita semua melakukan kesalahan. Kita semua melakukan kegagalan dan pilihan yang salah pada sebelumnya. Karena mungkin kita tidak tahu ternyata dampaknya seperti ini. Tapi ketika lo sudah belajar dari kesalahan sebelumnya, teruslah hari demi hari, mulailah terus ke arah yang lebih baik. Nggak ada waktu yang tepat, tidak ada waktu yang sempurna. Tapi cobalah untuk tetap tahu bahwa hidup itu pilihan. Pilihan seperti apa, itu gue serahkan kepada diri kalian. Oke, that's it for today's video. Semoga dari video ini, apa yang gue sharing, apa yang gue takutkan untuk anak-anak muda di luar sana, ini lo bisa dapat insight yang bagus dari gue. Dan semoga jangan disalahartikan. Remember, it's okay to be different. In fact, it's great to be different. Sekarang gue tantang diri lo, mulai hari ini, coba deh ngelakuin hal-hal yang lo jadi different in a good way. Mungkin dari menolak ajakan lo untuk bolos, ajakan lo untuk ke clubbing, untuk ajak lo ke minum-minum beralkohol, atau ajak lo ke tempat-tempat hal yang inilah yang janganlah gitu, jangan lakuin gitu ya. Whatever it is, start small and be consistent. Oke guys, mungkin itu aja ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan mungkin lo juga bisa share ke teman-teman lo yang sekarang sudah terlalu parah jalannya. Kalau lo punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa banget pas masa muda, atau sekarang lo juga masih muda, dan bagaimana caranya lo bisa menahan diri dan bisa memperoleh manfaat dari menahan diri itu, share di kolom komentar. Oke, gue tunggu. Jangan lupa untuk mengingatkan satu sama lain. Mungkin kalau buat edukasi kayak gini, kalian akan nyecer, kalian akan kayak, so suci lo Mel, lo emang segimana sih hidupnya gitu ya. Gue hanya manusia yang cuma bisa mengingatkan satu sama lain. Karena ya seperti penceramah-penceramah kita gitu ya, di agama-agama kita, mereka ngapain? Mereka hanya mengingatkan satu sama lain. Mengingatkan bahwa kita harus seperti ini, kita harus seperti itu gitu. Bukan berarti semua orang juga sudah baik. Bukan berarti semua orang juga sudah sempurna. Gue mau lo semua jadi anak muda yang tidak ada penyesalan. Stay awesome and stay different. See you in the next video. Bye-bye.